Salam keluarga bahagia. Banyak keluarga yang sering alami pertengkaran. Hampir tiap bulan, tiap minggu, bahkan tiap hari selalu bertengkar. Masalah yang sederhana saja, itu bisa menjadi pertengkaran yang begitu hebat. Karena ini sering terjadi, sehingga ini menimbulkan pertanyaan. Apakah saya salah menikah? Lalu mengingat yang dulu waktu dia mau menikah. Oh, bisa saja saya salah menikah. Soalnya dulu saya menikah karena dijodohkan atau dipaksa oleh orang tua. Jadi itu pilihan orang tua. Padahal saya dulu belum siap menikah. Atau dulu saya tidak menyukai pilihan orang tua itu. Tapi karena saya mau menyenangkan keluarga, terpaksa saya mau menikah. Sehingga sering terjadi alami pertengkaran di dalam keluargaku hari ini. Yang lain berkata juga, saya terlalu terburu-buru mengambil keputusan untuk menikah. Padahal masa berpacaran kami atau masa pengenalan kami terlalu singkat. Saya terlalu mencintai dia, cinta saya buta. Sehingga setelah masuk di dalam pernikahan, saya tertipu. Apakah gara-gara itu? Bisa saja gara-gara itu terjadi. Tapi yang pasti penyebab utamanya bukan karena itu. Semua itu bisa dilalui dengan nanti yang akan saya sampaikan. Terus apa penyebab utama terjadi pertengkaran itu di dalam keluarga? Mari kita merujuk kepada firman Tuhan. Kita belajar dari kisah pernikahan Adam dan Hawa. Ingat, pernikahan Adam dan Hawa yang mempertemukan mereka adalah Tuhan. Yang memprakarsai pernikahan mereka adalah Tuhan. Bahkan yang memberkati pernikahan mereka adalah Tuhan. Tidak dengan perantaraan yang lain. Bisa saja Tuhan meminta malaikat atau makhluk ciptaan yang paling tinggi jabatannya di surga sana untuk memberkati pernikahan Adam dan Hawa. Tapi Tuhan tidak melakukan itu. Tuhan sendiri yang datang ke dunia dan memberkati pernikahan mereka. Waktu mereka menikah, Tuhan memfasilitasi semuanya. Kebahagiaan, sukacita dianugerahkan. Bahkan harta, kekayaan, tempat tinggal yang begitu indah, pekerjaan, usaha, semua sudah difasilitasi Tuhan kepada Adam dan Hawa. Artinya pernikahan mereka benar-benar diawali dengan kebahagiaan yang melimpah. Dan tidak ada lagi mertua di sana. Tidak ada keluarga di sana, adik ipar, kakak ipar, yang menurut saudara itu penyebab terjadi pertengkaran di dalam keluarga, di dalam pernikahan. Di pernikahannya Adam dan Hawa, semua itu tidak ada. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, kenapa Adam dan Hawa alami pertengkaran yang begitu hebat sampai Tuhan harus turun tangan untuk menyelesaikan pertengkaran mereka itu? Ingat, walaupun Tuhan yang memberikan pasanganmu itu, tidak jaminan pernikahanmu bahagia. Contohnya Adam dan Hawa. Apalagi bukan Tuhan yang memberkati pernikahanmu itu. Itu jauh lebih parah. Saudara dan saya bukanlah robot. Pernikahan kita itu bukanlah robot. Tuhan sudah memfasilitasi semuanya. Tapi yang menjalankannya adalah kita. Jadi pernikahan itu bahagia tidak bahagia bukan ditentukan oleh Tuhan lagi. Bagian Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan sempurna. Tapi bagian kita menjalaninya. Jadi tergantung kita bagaimana cara menjalani pernikahan itu. Salah menjalani, menderita seumur hidup. Benar menjalani, bahagia seumur hidup. Kita lihat bagaimana cara Adam dan Hawa menjalani pernikahan mereka. Tuhan sudah memberikan panduan di dalam pernikahan. Adam sebagai kepala atau sebagai leader. Perempuan sebagai penolong. Jadi menolong keputusan Adam, menolong pekerjaannya Adam, menolong apapun yang dilakukan Adam. Sehingga kepemimpinannya benar-benar dirasakan oleh makhluk ciptaan yang lain. Tetapi cara mereka menjalani pernikahan itu tidak mengikuti panduan daripada Tuhan. Mereka tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
Mereka tidak berperan sebagaimana seharusnya. Yang berperan sebagai pemimpin adalah Hawa. Sebagai penolong adalah Adam. Terbalik. Ingat, para istri, sehebat apapun pekerjaanmu di luar, setinggi apapun jabatanmu atau pendidikanmu, tapi di dalam keluarga engkau adalah seorang penolong. Walaupun keluarga besarmu mengakui bahwa engkau sebagai seorang istri yang menghidupi rumah tangga itu, dan mereka sampai berkata yang menjadi pemimpin leader di dalam keluarga itu adalah putri saya, bukan menantu saya. Menantu saya tidak dapat melakukan apa-apa. Tapi di mata Tuhan, suami tetap leader, suami tetap pemimpin. Kembalilah kepada peran masing-masing. Justru dengan keberadaanmu yang lebih mulia itu di dalam mencari nafkah, engkau harus mendukung suamimu untuk berfungsi sebagai leader, sebagai kepala. Dari mana saya tahu bahwa Hawa itu berfungsi sebagai leader di dalam kehidupan pernikahan mereka? Waktu si ular mencobai si Hawa, lalu dia mengambil buah pohon pengetahuan itu dan memberikan kepada si Adam tanpa meminta persetujuan dari si leader atau kepala. Dan si Adam sebagai leader seharusnya melarang perbuatan terlarang itu, karena sudah ada kesepakatan antara Adam dan Tuhan untuk manusia itu tidak memakannya. Tapi karena Adam tidak berfungsi sebagai leader, justru terbalik dia berfungsi sebagai penolong, mendukung si Hawa untuk memakan itu. Tidak ada larangan, mungkin dalam pikirannya, udahlah daripada ribut, toh kemauannya sendiri yang selalu saya ikutin, yang penting si istri itu bahagia. Ini yang salah. Kenapa si ular tidak mencobai si Adam? Padahal dia leader. Kalau leader itu jatuh, maka bawahannya semua jatuh. Bawahannya semua kalah. Iblis itu tahu masa lalu. Iblis itu tahu masa sekarang. Tapi iblis itu tidak tahu akan masa depan. Yang iblis tahu, kalau kita berjalan bersama Tuhan, masa depan kita pasti bahagia dan sukses. Dan untuk menghancurkan masa depan seperti itu, maka iblis mencobai manusia di masa sekarang supaya tidak menikmati berkat Tuhan itu. Kalau iblis mencobai si Adam, tidak ada gunanya. Karena saat itu yang berfungsi sebagai leader adalah Hawa. Seandainya iblis mencobai si Adam, maka waktu si Adam mengambil buah itu, dia akan bertanya kepada istrinya, "Ma, bagaimana ya kalau ini kita makan sama-sama? Soalnya buahnya sangat menarik sekali, kita akan sama dengan Tuhan." Lalu si Hawa akan berkata, "Emangnya Tuhan ngomong apa? Tuhan kan sudah melarang." Ya udah, kalau sudah Tuhan larang, ya sudah Pak, jangan dimakan lagi. Jangan aneh-aneh loh Pak. Maka permasalahannya selesai. Manusia tidak jatuh dalam dosa, tapi karena iblis tahu bahwa leadernya adalah Hawa, maka Hawa ditaklukkan, semuanya ikut ditaklukkan. Setelah Hawa ditaklukkan, dia ambil buah itu, lalu dia berikan kepada si Adam. Mungkin pembicaraan mereka saya bawa saja atau saya gambarkan dalam bahasa sehari-hari, bahasa sekarang. "Pak, ini buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat." Lalu si Adam berkata, Jangan dimakan. Kan sudah dilarang Tuhan." "Nggak apa-apa lah Pak. Kan menarik dan membuat kita sama seperti Tuhan. Kan tidak jadi masalah. Pokoknya saya bilang jangan." Lalu dia mulai merengek-rengek. "Opa, sarangeo." Bahasa drakor hari-hari ini. Karena laki-laki itu selalu maunya damai, tidak mau ribut sama istrinya, diiyakan aja. "Ya udah makan. Yuk kita makan sama-sama." Terjadilah.
Ini yang terjadi di zaman sekarang. Kalau istri sudah meminta merengek-rengek, padahal suami sudah tahu ke depan ini nanti akan masalah besar, tapi daripada sakit telinga, ya udah. Ini menunggu bom waktu. Kalau masalah itu terjadi, semuanya itu akan diungkit lagi, akan dipermasalahkan lagi. Jadi, mari belajar dari kegagalan pernikahan Adam dan Hawa. Keributan itu, pertengkaran itu sering terjadi karena mereka tidak menjalani peran suami istri seperti yang Tuhan kehendaki. Yang kedua adalah